wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Alhamdulillah jika kalian semua sehat. Nah, apakah hari ini ada yang izin atau tidak masuk? Ada, Bu. Iya, siapa? Doni hari ini izin tidak masuk sekolah karena sakit. Oh iya, mari kita doakan agar Doni cepat sembuh. Dan untuk yang lain, jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing ya. Siap, Bu. Tidak terasa sekarang kalian sudah duduk di bangku kelas 3. Nah, kira-kira nih, apakah kalian masih ingat tentang materi pelajaran pada kelas 1? Ingat lupa, Bu. Oke, sekarang Ibu coba tanya tentang salah satu materi, yaitu tentang sifat keperiodikan unsur. Sifat-sifat apa saja sih yang ada pada keperiodikan unsur itu? Saya tahu, Bu. Iya, apa Mbak? Jari-jari atom, Iya. energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Iya, betul sekali jawabannya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, gambar apa itu tadi? Gambar peralatan memasak, Bu. Iya, betul sekali. Gambar tadi merupakan gambar peralatan masak. Gambar peralatan masak tadi terbuat dari bahan apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Mbak. Peralatan masak tadi terbuat dari aluminium. Ya, betul. Secara umum, peralatan masak yang ada di rumah kita terbuat dari aluminium. Aluminium itu sendiri dalam sistem periodik unsur terdapat pada periode keberapa? Periode 3, Bu. Ya, betul sekali. Aluminium berada pada periode ketiga. Begitupun hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur dari periode ketiga. Yang kita pelajari pertemuan kali ini hanya membahas mengenai kelimpahan dari unsur periode ketiga, sifat fisika, sifat kimia dari unsur-unsur periode ketiga. Di sini siapa yang mau menyebutkan unsur-unsur dari periode ketiga? Saya, Bu, ingin menjawab. Iya, silakan, Mbak. Unsur-unsur periode ketiga terdiri dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Iya, betul sekali. Jadi, itu tadi yang termasuk dari unsur-unsur periode ketiga. Selanjutnya, silakan diamati video yang akan Ibu tampilkan.
reaksi logam natrium di dalam air, Bu? Ya, betul sekali Bu Dodati menjelaskan tentang reaksi logam natrium di dalam air. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kalian tadi, kira-kira mengapa sih logam natrium jika bereaksi dengan air akan menghasilkan nyala api atau bisa meledak? Dan sifat apa yang dimiliki oleh logam natrium sehingga menyebabkan jika bereaksi dengan air akan menghasilkan api? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Mbak. Logam natrium bisa mengeluarkan api saat bereaksi dengan air dikarenakan logam natrium memiliki sifat yang reaktif. Iya, betul. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Saya, Bu. Iya, Mbak. Bu, jika natrium memiliki sifat yang reaktif sehingga dapat mengeluarkan api apabila direaksikan dengan air, lalu bagaimana sifat unsur-unsur periode ketiga yang lain? Nah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Untuk mengetahui sifat-sifat dari unsur periode ketiga, silakan berkumpul pada kelompok kalian masing-masing sesuai pembagian kelompok yang telah Ibu bagi pada minggu lalu. Kemudian, kalian diskusikan materi kelimpahan unsur periode ketiga, sifat-sifat kimia dan sifat fisika dari unsur periode ketiga pada lembar kerja berikut. Silakan diambil. Ibu. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar kerjanya ya. Silakan langsung ditulis pada lembar kerjanya langsung hasil diskusinya. Kemudian setelah waktu diskusi habis, masing-masing kelompok harus mempresentasikan ke depan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, silakan bisa dimulai diskusinya. Waktu berdiskusi untuk masing-masing kelompok sudah habis. Selanjutnya yaitu presentasi dari masing-masing kelompok. Silakan kelompok berapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 2, Bu. Iya, kelompok 2 silakan maju terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Iya, Bu. Silakan kelompok 2 memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tim Soyun. Saya di sini akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2. Pertama, berdasarkan tabel 1, apakah unsur-unsur periode ketiga terdapat bebas di alam atau dalam bentuk senyawa? Nah, jadi unsur-unsur periode ketiga sebagian besar di alam dalam bentuk senyawa dan ada juga yang terdapat dalam keadaan bebas. Nah, unsur periode ketiga di alam berada dalam bentuk senyawa kecuali belerang dan argon. Bagaimana kecenderungan jari-jari atom unsur periode ketiga dari kiri ke kanan? Sertakan alasannya. Jari-jari atom dari Na ke Ar semakin kecil. Hal ini berkaitan dengan semakin bertambahnya muatan inti, sehingga gaya tarik inti atom terhadap elektron semakin kuat.
jawaban dari hasil diskusi kalian masing-masing sudah benar dan Ibu rasa juga kalian sudah memahami tentang materi hari ini. Karena waktunya sudah habis, apakah ada yang ditanyakan mengenai materi hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak. Mengenai kelimpahan unsurnya, tidak semua unsur periode ketiga banyak terdapat di alam. Ada yang terdapat hanya 1% dan ada juga yang kelimpahannya di atas 20%. Ya. Unsur-unsur periode ketiga di alam berada dalam bentuk senyawa kecuali belerang dan argon. Nah, betul sekali. Untuk kelimpahannya, unsur-unsur periode ketiga ada yang sangat banyak, ada juga yang sangat sedikit, bahkan sampai 1% tadi ya. Dan unsur periode ketiga keberadaannya di alam ada dalam bentuk senyawa kecuali argon dan belerang. Kemudian untuk kesimpulan dari sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia dari unsur periode ketiga, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya Mbak, silakan. Sifat-sifat fisika dan kimia unsur periode ketiga yaitu jari-jari atomnya dari Na ke Ar semakin berkurang. Ya. Energi ionisasi dari kiri ke kanan cenderung semakin besar. Ya. Titik didih dan titik leleh dari Na naik secara teratur sampai dengan Si. Kemudian turun tajam pada P. Ya. Naik ke S dan turun lagi secara teratur. Sifat logam dari Na sampai Ar semakin berkurang. Lalu daya mereduksi atau reduktor dari Na ke Cl itu semakin lemah, sedangkan daya oksidasinya semakin kuat. Lalu sifat hidrolisis unsur periode ketiga berubah dari asam kuat yaitu NaOH dan MgOH2 menuju ke atmosfer AlOH3. Kemudian asam lemah atau OSiOH2 dan OpOH3 selanjutnya berubah ke asam kuat yaitu O3ClOH. Nah, berikut tadi ya kesimpulan mengenai sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia unsur periode ketiga, baik dari jari-jarinya, energi ionisasi, titik didih, titik leleh, daya reduksi, sifat kelogamannya. Ibu tanya sekali lagi, apakah ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Silakan dikemasi terlebih dahulu buku-bukunya yang ada di meja. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap semangat belajar meskipun kita sekarang masih dalam kondisi pandemi. Dijaga kesehatannya juga ya. Akhiri wassalamualaikum.